Halo semuanya, hari ini tanggal 18 September, hari Minggu. Hari Minggu tanggal 18 September 2022. Dan ini adalah catatan trading saya. Kita mulai dari Euro USD. Euro USD minggu kemarin anjlok dan di sini ada double top ya, ini double top yang bagus. Lalu bagaimana pergerakan Euro USD selanjutnya? Apakah dia akan ke sini, kemudian ke sini? Itu bisa saja terjadi. Dia akan kembali ke neckline atau kembali ke resisten dan kemudian melanjutkan pergerakan ke arah bawah. Tetapi kalau memang marketnya mau seperti itu, maka menurut saya dia harus tembus ini dulu, high yang ini dulu. Kalau dia tembus high yang ini, maka mungkin dia akan ke sini dan kemudian ke sini. Cuman kalau skenarionya kemudian adalah dia nggak tembus. Kalau dia nggak tembus ini dan dia breakout dari sini, maka saya pikir dia nggak akan ke atas, tapi akan tetap lanjut ke bawah. Jadi minggu depan saya akan lihat apakah high yang ini tembus atau tidak. Cuman sejujurnya saya lebih suka kalau ini nggak tembus, karena ini sudah terlalu jauh ya. Dan minggu depan kan ada FOMC hari Kamis jam ini deh 22 ya. Besok ada FOMC hari Kamis jam 1 pagi. Jadi hari Rabu malam Kamis. Saya lebih suka ngelihat marketnya break di sini. Break di sini, kemudian retest dan dia lanjut ke bawah. Tetapi yang aman memang melihat marketnya bergerak seperti apa. Kita hanya bisa berasumsi, tapi yang mengklarifikasi market itu sendiri. Tapi kalau marketnya break di sini, saya akan cari retest di sini untuk masuk sebagai seller. Saya akan buka posisi sell di sini. Nanti stop lossnya di atas ini. Ya kira-kira di sinilah. Mungkin di sini ya. Mungkin di sini. Mungkin. Kemudian targetnya bagaimana? Target 2R, 3R seperti biasa dan keluar. Tetapi kalau mau sampai ke proyeksinya ini bisa berjalan sampai sini. Jadi bisa berjalan sampai 2890-an poin. Kalau ikut proyeksi ke sini. Mana yang akan terjadi? Saya nggak tahu juga. Saya nggak punya bola kristal, jadi saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi di market. Kita hanya bisa melihat, berasumsi, kemudian kita menunggu verifikasi dari market. Kita menunggu bukti mana yang valid, mana yang nggak valid rencananya. Oke, next. Selanjutnya adalah PON. PON kemarin tembus dari support besar. Menurut saya di sini ada support yang kuat dan dia tembus dengan masif ya, dengan candle yang lurus gede. Dan menurut saya pergerakan yang sekarang ini 1, 2, 3 candle ini adalah pergerakan koreksi saja. Dia cuman pullback. Jadi menurut saya minggu depan dia akan tetap lanjut ke bawah. Kalau memang itu skenarionya, maka entry-nya bagaimana? Entry-nya saya akan nunggu ini breakout. Menurut saya ini bisa di trend line seperti ini. Nah, ini lebih jelas kelihatan ya. Jadi kalau ada breakout di sini, saya akan jual. Breakoutnya di mana nggak tahu. Bisa langsung breakout besok hari Senin, atau dia masih seperti ini, masih konsolidasi sampai tipis konsolidasinya, baru kemudian dia breakout. Bisa breakout retest pullback, bisa juga breakoutnya langsung. Mana yang terjadi nggak tahu. Tapi kalau PON
itu saya nggak nungguin pullback biasanya. Saya lebih nungguin pullback kalau Euro USD atau AUD USD atau Gold. Masih sering pullback, tapi kalau pound itu biasanya langsung. Biasanya ya, tapi ya nggak tahu lagi. Nah, kalau skenario saya terjadi, saya akan masuk setelah trendline ini breakout. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di atas ini, di high. Nah, di atas ini, dimanapun itu ya. Kemudian targetnya bagaimana? Targetnya 2R, 3R bisa, itu sudah cukup 2R, 3R dan keluar. Atau kalau mau ngikut proyeksi, maka bisa sampai sini, 108850-an. Itu plus minus ya. Kalau misalnya breakoutnya di sini deh, atau di sini, atau di sini. Ya, asumsi ya, asumsi berikutnya di sini perkiraan. Kemudian proyeksinya sampai sini ada 4860-an poin. Kalau bisa kena target. Dengan risk berapa? Ya tergantung dia berikutnya di mana. Seandainya ambil entry di sini, maka stop lossnya 700-an poin, 713, 715 atau 720 nanti ini. Itu masih dalam toleransi saya. Jadi stop lossnya juga tergantung dari toleransi Anda. Anda bisa kasih toleransi dia berapa poin untuk stop loss. Kalau 700 bisa, tapi kalau udah 1000 itu menurut saya terlalu besar untuk pound USD. Kalau gold masih dalam toleransi kalau 1000 ya, 1000 kemudian 1200, tapi biasanya 1000 poin itu cukup untuk gold. Tapi kalau pound USD ini kalau 1000 terlalu besar ya, tapi kalau 700 masih dalam toleransi saya. Masing-masing trader beda-beda, jadi silakan disesuaikan dengan toleransi Anda sendiri. Untuk pound USD kira-kira seperti itu skenario yang ada di bayangan saya. Kemudian selanjutnya gold. Gold juga sudah breakout dari support yang kuat. Kira-kira supportnya di sini, di area sini, dan kemarin sudah breakout. Tembusnya juga banyak. Candlenya besar, lurus, dan satu candle. Jadi selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kalau menurut saya ini masih akan tetap turun. Nggak ada buy di sini. Jadi 3 ini menurut saya nggak ada skenario buy, semuanya turun. Walaupun saya bisa saja salah. Kalau skenario saya benar, dia akan turun. Entry-nya bagaimana? Nah, menurut saya ini bisa di channel seperti ini. Jadi mungkin besok gold masih akan konsolidasi di sini. Saya akan nunggu dia breakout, kemudian cari retestnya dan sell. Targetnya bagaimana? Targetnya 2R, 3R cukup, tapi kalau mengikut proyeksi, ada proyeksi sampai sini. Sampai 1561000, 1561000. Ini total. Kalau menghitung total tergantung entry-nya. Kira-kira ya. Kira-kira di sini deh, kira-kira ya. Sebentar. Invalidasinya di mana? Di sini. Oke, invalidasinya di situ. Kalau invalidasinya di situ, maka saya akan harus stop lossnya di atas itu. Kalau di situ maka toleransi saya toleransi saya sekitar 1000 poin untuk gold. Jadi 1000, 1200, 1300 ya. Kalau momentumnya besar bolehlah 1300 atau 1200. Ya seginilah kira-kira. Saya berharap breakoutnya di sini. Jadi saya bisa kasih stop loss di sini. Kalau berikutnya di situ, maka kalau ngejar proyeksi ya, ini gede ini. Ini bisa 10.500 poin.
besar ini. Oke, seperti itu ya. Bagaimana kalau marketnya nggak breakout di sini, tapi dia masih ke sini? Oke, dimanapun breakoutnya, stop lossnya itu di atasnya channel ini. Jadi misalnya breakoutnya di sini, oke, maka stop lossnya di atas sini harusnya. Nah, di sini. Ini kalau breakoutnya di sini, kemudian kita entry di sini kira-kira ya. Ke sini itu masih 1100, 1200, maka ini masih di dalam toleransi menurut saya. Kemudian ke sininya ya tentu saja targetnya juga akan berkurang ya, karena kan entry-nya agak ke bawah. Tapi ya nggak banyak. Kalau di sini tuh 10 ribuan poin. Skenario buy bagaimana? Skenario buy, kalau channel turun memang idealnya breakoutnya itu ke atas, walaupun channel itu bisa ke atas bisa ke bawah breakoutnya. Jadi ya bisa saja dia seperti ini, kemudian breakout, retest, dan ke atas. Itu bisa terjadi di market, apapun kan bisa terjadi ya. Tetapi kalau kita melihat momentumnya dan melihat tren besarnya, ini semua turun. Ini turun jauh, kemudian sampai di sini dia koreksi. Sampai di sini ini dia pergerakan koreksi. Seperti ini, momentumnya semakin mengecil dan jebol besar ke bawah. Big move-nya dia ke bawah. Oke. Jadi menurut saya ini lebih aman kalau kita sell. Belum lagi FOMC kabarnya dia akan menaikkan basis poin sampai 100 ya, sampai 100 basis poin. Itu akan membuat dolar naik cukup signifikan. Jadi menurut saya risiko yang aman ya sell. Ini multi year support loh. Ini kalau weekly deh. Weekly tuh. Ini adalah support yang sangat kuat. Ini multi years. Satu candle itu 1 minggu. Jadi bisa Anda lihat bahwa di sini dia berminggu-minggu. Itu artinya dia bertahun-tahun dia menahan support ini dan dia sekarang breakout. Tentu saja ada yang namanya false breakout. Jadi bisa saja ini adalah sebuah false breakout dan dia kembali ke atas. Ya bisa saja. Kita boleh berandai-andai, kita boleh berasumsi dalam trading, tetapi kita harus melihat faktanya. Kita harus melihat buktinya. Buktinya yang sekarang adalah dia breakoutnya ke bawah. Jadi lebih aman kalau dia sell. Melihat bukti yang ada ya. Melihat bukti yang ada, menurut saya skenario yang aman adalah sell, bukan buy. Oke, sampai di sini videonya. Minggu depan adalah minggu yang sangat penting, pergerakan yang sangat besar. FOMC diprediksikan akan menaikkan suku bunga sangat besar, 75 sampai 100 basis poin. Itu akan mendorong dolar bergerak sangat masif. Saya ulang lagi, Euro USD skenarionya adalah sell dan kemungkinan pergerakannya akan seperti ini. Dia breakout di sini, maka entry-nya di sini, stop loss-nya nanti di atas sini. Ini validationnya. Stop loss-nya di atas sini. Kemudian pound USD pergerakannya juga sama, sell, nggak ada skenario buy. Analisa saya pergerakannya akan seperti ini, nunggu trendline ini breakout, cari entry dan sell. Stop loss-nya di atas sini ya. Next, XAU USD pergerakannya juga sama, menurut saya yang aman adalah sell, bukan buy. Jadi nunggu channel yang ini breakout dulu kalau mau aman. Karena hacknya di sini, maka kita bisa taruh stop loss-nya di atas sini dan entry-nya untuk yang agresif bisa di sini di garis dynamic resistance ini. Untuk yang konservatif maka nunggu channel ini breakout. Kalau channel ini breakout, cari pullback dan sell. Target 2R 3R kalau mau aman, tapi kalau mau ikut proyeksi maka bisa sampai sini. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa baca disclaimer-nya. Tidak ada jaminan apapun dari saya dan harus diingat bahwa trading itu adalah kegiatan yang sangat berisiko. Anda bisa kehilangan seluruh uang Anda.
Jadi bekali diri Anda dengan pengetahuan yang cukup seputar dunia trading. Saya Bian Forex, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.